Oke, monggo. Mbak. Ya, terima kasih Nathan. Halo kawan-kawan semua. Selamat malam untuk yang di Indonesia. Em, Namaku Laili dan aku sekarang posisi ada di Toronto, Kanada. Dan posisiku sekarang aku Associate Professor di bidang pendidikan antar agama di Claremont School of Theology di Los Angeles, California, dan juga sekarang lagi visiting professor di University of Toronto di Kanada. Dan bidang riset yang aku tekuni selama ini em, ada beberapa sih ya. Aku training doktoralku dari University of Notre Dame adalah komparatif teologi. Jadi teologi perbandingan antara Islam dan Kristen, tapi penelitian-penelitianku itu masuk dalam tema-tema feminisme dan agama, dan juga soal dekolonialitas dan agama, serta hubungan antara Islam dan Kristen, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dan kenapa sih dekolonisasi menjadi sesuatu yang aku tekuni selama ini? Karena memang aku menganggap paradigma dekolonisasi itu adalah paradigma yang bisa menjawab banyak apa ya krisis dan permasalahan yang kita temui saat ini dalam level global maupun dalam level nasional di Indonesia sendiri. Dan paradigma dekolonisasi juga salah satu paradigma yang benar-benar serius untuk mendengarkan suara-suara dari kelompok marginal dan juga serius dalam menganalisa bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya terkait satu sama lain dalam level global maupun nasional gitu. Jadi itulah kenapa fokusku lebih pada dekolonisasi, terutama dekolonisasi dan agama, karena memang aku adalah seorang teolog, jadi trainingku ada di bidang studi agama dan teologi, tapi aku melihatnya dari paradigma dekolonisasi seperti itu, Nathan. Wah, menarik banget ya, Mbak Eli dan teman-teman sekalian. Dan mungkin yang terakhir sebelum kita masuk ke materi ya, Mbak Laili. Kalau di bidang dekolonisasi agama, mungkin ada nama-nama yang kita kenal seperti Mariana Katopo gitu ya. Nah, Hmm. mungkin Mbak Laili bisa kasih overview gak kayak si tokoh-tokoh dekolonisasi di Indonesia itu mereka ada di bidang ada risetnya di bidang di section apa dan juga mungkin kalau ada yang menurut Mbak Laili penting banget untuk semua orang harus baca. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, karena paradigma dekolonisasi ini memang baru ya, jadi baru-baru saja dikenal dalam beberapa dekade terakhir, dan memang paradigmanya tidak berasal dari kawasan Asia Tenggara. Paradigma dekolonisasi itu akarnya ada di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Dan jadi katakanlah distribusi pemikiran dan juga diskursus dekolonisasi di Asia Tenggara sendiri masih belum banyak populer ya. Walaupun sekarang kita lihat, at least aku lihat di sosial media banyak kawan-kawan dari aktivis dan juga lingkar-lingkar studi yang mulai ngomong soal dekolonisasi. Tapi di sisi lain, dekolonisasi itu kan juga hanya sebuah terma ya, sebuah istilah yang dipakai untuk menjadi payung istilah bagi banyak jenis pemikiran. Jadi walaupun orang-orang seperti Marian Katopo misalnya tidak menggunakan terma dekolonisasi, tapi pemikiran-pemikiran beliau bisa dianggap sebagai termasuk pemikiran dekolonisasi gitu. Pemikir-pemikir Indonesia lainnya, aku pikir ya banyak sekali ya, terutama dari generasi anti kolonial ya, seperti Pram misalnya, dari tulisan-tulisannya, dan juga banyak kawan-kawan akademisi feminis hari ini yang juga walaupun tidak secara spesifik
menggunakan terma dekolonisasi, tetapi pemikirannya mewakili nilai-nilai dekolonisasi, seperti Mbak Anissa Beta misalnya di Australia, dan juga kawan-kawan di Konferensi Ulama Perempuan Indonesia di KUPI, mereka juga mempraktekkan gitu ya nilai-nilai dekolonisasi. Jadi kalau menurutku itu sih ya, walaupun istilahnya belum populer, tapi sudah banyak gerakan dan pemikiran yang ada di Indonesia, terutama berkaitan dengan agama, yang sudah ada dalam kaitannya dengan nilai-nilai dekolonisasi. Oke, thank you banget Mbak Laili. Dan kalau gitu kita mungkin bisa masuk ke materi. Dan terakhir dari aku buat teman-teman sekalian, nanti yang udah daftar di form, kita akan umumin di akhir minggu harusnya siapa aja yang bakal masuk ke batch pertama. Jadi pantengin terus sosial media Logos dan OMD. Oke, untuk waktu selanjutnya aku persilakan ke Mbak Laili. Terima kasih Nathan. Oke, aku bisa share ya di sini ya. Bentar, aku Yes. share. Ya, ini bisa dilihat slide-nya. Yes, bisa Mbak Laili. Oke, oke. Oke, jadi untuk kelas ini kan teaser aja ya. Jadi aku ngomong pendek-pendek aja soal dekolonisasi itu apa sih, gitu. Dan nanti ini menjadi pembuka dari kelas yang diadakan sama Logos dan Forum OOMD. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu lebih dalam lagi soal ini, yang sudah terekrut di dalam batch pertama, selamat. Tapi untuk yang lain yang belum terekrut di batch pertama, bisa apa namanya mencoba lagi tahun depan gitu ya. Eh, karena memang bahasannya itu sangat dalam gitu, dan dekolonisasi itu mempunyai berbagai aspek yang secara spesifik bisa didiskusikan lagi, bisa apa namanya dijelentrehkan lagi gitu ya. Jadi bukan hanya satu teori saja, tapi dia ada cabang-cabang teorinya yang nanti juga aplikasinya berbeda-beda. Oke, jadi definisinya dekolonisasi itu apa sih gitu kan? Sebenarnya tidak ada definisi yang sangat apa ya, yang sangat konkret gitu ya, karena menurut Catherine Walsh dan Mignolo sendiri, mereka juga punya banyak pemikiran soal dekolonisasi itu apa gitu kan ya. Dan banyak aspek, banyak bentuk dari dekolonisasi yang bisa kita lihat gitu. Jadi ini adalah upayaku untuk apa namanya menyimpulkan pemikiran-pemikiran Walsh dan Mignolo menjadi satu paragraf gitu ya. Jadi dekolonisasi bisa dilihat sebagai sebuah opsi pengetahuan dan kehidupan yang bertujuan untuk mendekonstruksi hegemoni paradigma-paradigma kolonial dengan tiga cara. Pertama, memutus ketergantungan produksi pengetahuan di konteks terjajah dari dominasi penjajah. Kedua, menyibak hubungan erat antara modernitas dan kolonialitas. Dan ketiga, menghadirkan bentuk-bentuk pengetahuan, sistem nilai, dan cara menjadi manusia yang berbeda dari imposisi penjajah. Nah, di sini satu hal yang perlu ditekankan adalah tadi di awal aku bilang dekolonisasi itu paradigma gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari Walsh dan Mignolo, mereka sebenarnya tidak setuju untuk apa namanya memandang dekolonisasi sebagai sebuah paradigma. Kata-kata paradigma itu sendiri itu sudah mereduksi gitu. Dekolonisasi itu apa gitu. Tapi aku menggunakan kata-kata itu untuk memudahkan penjelasan saja. Jadi kalau mau dilihat secara serius, dekolonisasi itu ya ini opsi pengetahuan dan kehidupan. Mengapa opsi? Karena dekolonisasi itu bertujuan untuk tidak menjadi hegemoni baru gitu. Jadi kalau misalnya nih ada pemikiran dekolonisasi yang kemudian bilang, oh dekolonisasi itu yang paling benar, dekolonisasi itu satu-satunya ini ya nilai dan perspektif yang harus dibela dan sebagainya. Itu udah bukan dekolonisasi lagi gitu. Jadi dekolonisasi itu dia sendiri itu menghadirkan dirinya hanya sebagai opsi, hanya sebagai salah satu pilihan
dari berbagai macam pilihan, berbagai macam pemikiran, berbagai macam cara hidup yang berasal dari Global South, yang berasal dari negara-negara selatan, gitu ya. Jadi ini hanya sebuah opsi saja, gitu loh. Itu harus benar-benar kita ingat, gitu. Dekolonisasi itu tidak boleh menjadi hegemoni, gitu ya. Nah, kemudian hal lain yang penting di sini adalah memutus ketergantungan produksi pengetahuan di konteks terjajah dari dominasi penjajah gitu. Jadi kita ngomong soal delinking di sini. Kalau istilahnya Mignolo ya sama Walsh itu namanya delinking. Jadi untuk memutus ketergantungan produksi pengetahuan kita sebagai subjek terjajah dari dominasi penjajah. Contoh realnya ya yang masih banyak terjadi di Indonesia misalnya ya, ketika apa namanya akademisi-akademisi Barat itu masih sangat dipertuhankan gitu kan di konteks akademia Indonesia. Padahal banyak sekali bakat-bakat dan akademisi-akademisi lokal Indonesia yang pemikirannya itu sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat apa namanya autentik gitu ya dibandingkan dengan akademisi Barat. Tapi hanya karena oh mereka dari Cambridge, oh mereka dari Oxford, dari Harvard gitu. Akhirnya kita tetap tergantung pada otoritas pengetahuan yang berasal dari pusat penjajah gitu, dari metropolis penjajah, dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis gitu ya. Kemudian em, aspek lain yang penting adalah hubungan antara modernitas dan kolonialitas. Ini akan aku jelaskan di slide berikutnya secara detail. Dan aspek terakhirnya adalah menghadirkan bentuk-bentuk pengetahuan, sistem nilai, dan cara menjadi manusia. Gitu. Jadi dekolonisasi di sini bukan hanya soal proses akademik. Ini bukan hanya soal diskusi, bukan hanya soal teori dan konsep, tapi juga soal menjadi manusia, gitu. Jadi ini soal praksis dan bukan hanya praksis dalam tataran, oh ayo kita turun ke jalan protes dan sebagainya, yang juga penting gitu ya. Jadi protes dan sebagainya itu juga penting. Tapi pada titik akhirnya ada kolonisasi itu juga soal menjadi manusia. Bagaimana kita menjadi manusia yang tidak mereproduksi logika-logika penjajahan, logika marginalisasi, logika alienasi, logika kekuasaan. Itu gimana caranya kita hidup menjadi manusia tanpa mereproduksi logika-logika itu. Itu yang penting di sini. Nah, kemudian di sini em, hubungan yang penting adalah antara modernitas, kolonialitas, dan dekolonialitas. Ini hubungan ketiganya ini sangat penting dalam pemikiran dekolonisasi. Jadi modernitas itu sendiri bukan konsep dekolonial ya. Modernitas itu ya pemikiran yang berasal dari posisi abad pencerahan di mana individu itu dianggap sebagai entitas yang subjek yang sangat punya agensi penuh dan semuanya itu direduksi menjadi pemikiran, semuanya direduksi menjadi aksi yang aktif dan sebagainya itu narasi-narasi development, misalnya narasi-narasi kemajuan. Nah, semuanya itu adalah bentuk-bentuk modernitas gitu ya. Nah, dekolonisasi itu berargumen bahwa modernitas itu tidak akan ada tanpa adanya kolonialitas. Kolonialitas itu apa? Kolonialitas itu adalah sisi gelap dari modernitas. Sebagai contoh konkret, misalnya kalau kita pergi ke Dubai ini, gitu ya. Kalau kita pergi ke Dubai, itu kan yang kita lihat itu semuanya itu lampu-lampu gitu ya, mall-mall yang sangat mewah, kemudian apa namanya, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, semua orang kelihatan kaya, semua orang kelihatan cantik, kelihatan tampan, pakai mobil mewah dan sebagainya gitu ya. Itu cerminan modernitas. Tapi itu modernitas yang ada di atas permukaan gitu ya. Modernitas yang ada di sisi yang terang. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ke dalam kehidupan di Dubai,
siapa sebenarnya yang menanggung beban kehidupan itu? Ada pekerja migran, ya kan, yang membangun gedung-gedung pencakar langit. Ada pekerja domestik internasional yang menjadi asisten rumah tangga di rumah-rumahnya orang kaya di Dubai. Dan semuanya ini, para pekerja ini, mereka tidak dibayar secara penuh, kesejahteraannya mereka tidak ditanggung, nyawa mereka tidak dihitung sebagai berharga, gitu ya. Jadi itulah kolonialitasnya. Itulah sisi gelap dari semua apa namanya gambaran mewah yang menjadi cerminan modernitas itu tadi, gitu. Sama di setiap ketika kita melihat setiap skena apa namanya kemewahan atau kemajuan gitu ya, Amerika misalnya, kita ke New York gitu kan ya. Oh, kalau kita ke Times Square, itu semuanya layar-layar besar dan lampu-lampu dan sebagainya. Kelihatan cerah, kelihatan maju, kelihatan menarik sekali. Tapi kemudian kita lihat sisi di baliknya. Itu ada cerita-cerita soal imigran yang tidak diakui secara legal dalam konstruksi hukum Amerika. Ada rasisme sistemik yang bekerja di sana. Ada kaum miskin kota yang kemudian tidak punya apa namanya hak atas perumahan dan mereka tidur di jalanan misalnya. Nah, itu semuanya itu adalah bentuk kolonialitasnya. Jadi, dekolonisasi itu berargumen bahwa tidak akan ada modernitas, tidak akan pernah ada modernitas tanpa disokong oleh adanya kolonialitas. Jadi setiap kali ada gambar kemewahan, setiap kali ada gambar kemajuan, itu pasti ada korban yang menyokong adanya kemewahan dan kemajuan itu. Nah, dekolonialitas itu adalah upaya-upaya kita baik secara pemikiran, secara akademis, secara apa protes di jalanan, secara em, apa namanya membentuk perspektif-perspektif kehidupan yang berbeda yang membuka, yang membuat jelas, yang memamerkan sisi gelap dari modernitas itu. Nah, itulah dekolonialitas gitu. Jadi dekolonialitas itu tidak akan ada tanpa adanya kolonialitas. Kalau kolonialitas sudah selesai, kalau apa namanya masalah kolonialitas itu sudah selesai, maka dekolonialitas juga sudah selesai. Ya, aku nggak tahu kapan ini gitu ya. Tapi keberadaan dekolonialitas itu tergantung dengan adanya kolonialitas karena tugas dekolonialitas adalah untuk membuat jelas adanya kolonialitas. Kolonialitas sendiri tidak akan berakhir tanpa berakhirnya modernitas. Seperti itu hubungannya. Semoga jelas ya. Nanti bisa di Q&A lebih lanjut. Nah, macam-macamnya kolonialitas itu ada berbagai macam. Yang utama itu ada tiga macam. Kolonialitas kekuasaan, di mana nilai-nilai penjajah dalam kehidupan terjajah itu masih tetap ada, logika penjajahan masih tetap ada. Walaupun kolonialisme secara historis telah berakhir. Contohnya, kalau kawan-kawan ada di Amerika nih ya, kemudian di Amerika atau di Kanada atau di negara-negara yang mengklaim diri mereka sebagai beradab, itu biasanya kalau sudah ada kekerasan, ada penembakan massal atau apa gitu, itu salah satu respon pertama dari masyarakat di sini tuh gini, "Hah, hal kayak gitu kok bisa ya terjadi di Los Angeles? Hal kayak gitu kok bisa ya terjadi di New York?" Biasanya kan hal-hal kayak gitu kan terjadinya itu di Afghanistan, di Irak gitu kan. Nah, itu adalah cerminan dari adanya zona kemanusiaan dan zona non-kemanusiaan. Jadi bagi masyarakat kolonial, itu mereka itu sudah menerima secara natural, secara alamiah, bahwa dalam dunia ini ada manusia-manusia yang hidup di zona kemanusiaan
dan manusia-manusia yang hidup di zona non-kemanusiaan. Jadi kalau ada penembakan massal atau ada kayak sekarang itu kalau di Amerika lagi trennya itu ada penangkapan apa namanya imigrasi itu ya dari ICE itu. Eh, Kalau hal-hal seperti itu hadir di Los Angeles atau DC atau Chicago atau New York, mereka kaget gitu loh. Kenapa kaget? Itu kan kekerasan. Dan kekerasan itu biasanya tuh cuma terjadi di zona non-kemanusiaan. Negara-negara kolonial seperti Amerika Serikat, seperti Kanada, Perancis, Inggris itu negara-negara beradab gitu loh. Zona kemanusiaan gitu loh. Kemanusiaan di negara-negara itu dilindungi. Nah, kalau orang-orang mati, dibunuh, disiksa, digenosida, entah di Myanmar atau di Sudan atau di mana, ya wajar karena mereka bukan manusia. Mereka hidup di zona non-kemanusiaan gitu. Nah, itu salah satu cerminan dari logika kolonialitas kekuasaan ini. Kemudian yang kedua itu kolonialitas pengetahuan. Nah, itu seperti tadi yang aku bilang gitu ya, akademisi di Indonesia atau konteks akademia di Indonesia itu masih banyak sekali mempertuhankan keberadaan akademisi-akademisi Barat misalnya. Lucu sekali karena aku beberapa kali diundang sebagai pembicara di beberapa konferensi internasional yang diadakan oleh kampus-kampus di Indonesia. Kemudian, ya aku kan orang Indonesia nih, aku ngomong bahasa Indonesia bisa lancar. Dan audiensnya juga bahasa Indonesia gitu kan, orang-orang Indonesia. Tapi kemudian aku dikasih pesan sama organizer untuk presentasi dalam bahasa Inggris, untuk Q&A dalam bahasa Inggris. Loh, aku tanya kenapa? Ini kan aku orang Indonesia, audiensi orang Indonesia. Dan kemudian mereka bilang, ya karena ini konferensi internasional. Kalau nggak bahasa Inggris, itu nggak internasional. Gitu. Dan ini mungkin juga datang dari kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin hari itu semakin gila sepertinya gitu ya. Jadi itu juga hierarki epistemologis, itu juga logika kolonialitas pengetahuan. Nah, kemudian ada kolonialitas keberadaan. Definisi kemanusiaan yang terbatas pada perwujudan sosok penjajah, sementara terjajah dikeluarkan dari definisi kemanusiaan. Nah, definisi kemanusiaan sosok penjajah ini kayak apa? Sosok penjajah ini adalah laki-laki, cis heteroseksual, Kristen, kulit putih, kaya, elitis, berpendidikan. Itu sosok penjajah. Jadi dalam logika kolonialitas yang benar-benar diakui sebagai manusia sepenuhnya, ya yang cuma yang bisa memenuhi persyaratan itu. Laki-laki, cis heteroseksual, agamanya Kristen, elit, orang kaya gitu kan, berpendidikan dan juga ini ya able-bodied atau apa ya tidak tidak punya disabilitas gitu ya. Itu sosok penjajah. Yang lain yang tidak bisa memenuhi persyaratan itu, ya berharap saja gitu loh kalian bisa dianggap manusia, tapi nggak akan pernah dianggap sebagai manusia. Jadi walaupun sepinter-pinternya kita misalnya sebagai orang Indonesia gitu ya, kemudian kita punya karir yang wah di luar negeri gitu ya, akan ada waktu-waktu di mana kita itu disadarkan bahwa kita itu bukan manusia sepenuhnya dalam logika penjajahan. Kayak orang-orang Indonesia, misalnya diaspora Indonesia di luar negeri yang apa namanya menuruti model minoritas gitu ya. Jadi, oh, kalau aku menuruti pemerintah, kalau aku bayar pajak rutin, aku menuruti narasi hegemoni pemerintah, pasti aku dianggap sebagai penduduk yang apa namanya yang baik gitu ya, good citizen gitu. Pasti nanti aku akan dilindungi oleh pemerintah. Enggak juga gitu loh. Jadi diaspora-diaspora Indonesia yang rasis di luar negeri ya, yang mereka pikir bahwa dengan bertindak seperti adanya orang kulit putih, mereka akan menjadi orang kulit putih.
Itu mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri karena mereka dalam logika kolonialitas mereka tidak akan pernah bisa jadi orang kulit putih gitu. Nah, kemudian dekolonisasi itu seperti apa wujudnya, ekspresinya gitu ya. Banyak sekali contohnya, tapi ada beberapa yang penting di sini yang aku sebutkan. Yang pertama adalah paradigma yang menghubungkan antara teori dan praksis. Jadi praksis di sini beda dengan praktek ya. Kalau praktek itu aksi, tindakan gitu. Kalau praksis itu aksi dan tindakan yang diikuti dengan refleksi, yang kemudian refleksi itu membuahkan aksi dan tindakan yang lebih baik gitu. Jadi itu namanya praksis. Nah, sikap dekolonial itu tidak membedakan antara teori dan praksis atau praksis dan teori. Jadi, walaupun kita bukan akademisi misalnya, kita nggak bisa ngomong jargon-jargon kayak kayak yang aku lakukan begini gitu ya. Tapi kita sudah ada di di lapangan, kita sudah bergerak bersama masyarakat, menjadi aktivis, memperjuangkan hak masyarakat. Itu juga teori, gitu loh. Praksis yang dilakukan di lapangan itu juga dilihat sebagai teori. Tapi teori seperti kawan-kawan yang dilakukan oleh kawan-kawan akademisi itu juga praksis. Dalam artian akademisi yang berteori itu dituntut untuk bukan cuma ngomong dan berdiskusi, tapi juga untuk menubuhkan teori yang mereka omongkan itu, gitu. Jadi nggak ada guna dalam pemikiran dekolonisasi. Misalnya kalau kita jadi akademisi dan kemudian kita ngomong banyak-banyak tentang wah ini kesetaraan gender dan sebagainya bla 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 gitu ya. Tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita masih melestarikan kekerasan berbasis gender dan seksual. Itu bukan sikap dekolonial gitu ya. Contohnya kayak Menteri Agama kita sekarang gitu ya. Statement terbaru yang dia katakan adalah bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren itu dibesar-besarkan misalnya. Padahal dia salah satu karya terbesarnya adalah soal keadilan gender. Nah, itu bukan sikap dekolonial gitu. Karena dia ngomong teori doang gitu kan, tapi praksisnya nggak ada. Kemudian ada paradigma relasional dalam memahami dunia. Karena tadi kan dibilang modernitas itu awalnya dari abad pencerahan ya, dan salah satu inti dari pemikiran abad pencerahan itu adalah individu itu ya subjek pribadi secara utuh ini gitu loh. Tidak ada yang lain yang penting. Yang penting itu diriku berpusat pada pemikiranku, apa yang aku lakukan, aku gitu ya. Nah, sikap dekolonial itu mendekonstruksi semua itu. Jadi kalau kita memang mau mempraktekkan sikap dekolonial, kita harus melihat segala sesuatunya itu dalam paradigma relasional. Dalam artian manusia itu harus dilihat sebagai subjek yang selalu terhubung dengan manusia lainnya, terhubung dengan konteks kehidupan, terhubung dengan para binatang-binatang, terhubung dengan alam, terhubung dengan tanaman-tanaman dan sebagainya itu, gitu ya. Jadi relasi itu harus ditekankan gitu. Dan biasanya yang banyak ngomong soal paradigma relasional ini adalah pemikiran feminis. Jadi dari sini pemikiran feminis itu juga bisa dilihat sebagai sikap dekolonial. Kemudian berpikir dengan bukan tentang. Jadi kalau kita misalnya mempelajari sesuatu ya, kalau dalam sikap dekolonial yang kita pelajari, objek yang kita pelajari itu bukan lagi objek, tapi subjek gitu. Jadi kalau kita misalnya melakukan penelitian apapun itu gitu ya, kita itu melakukan penelitian dengan subjek yang kita pelajari. Kita melakukan penelitian bukan tentang objek yang kita pelajari. Misalnya sekarang ini aku lagi nulis buku soal kehidupan para pekerja migran perempuan kita di Singapura gitu kan. Dan penelitian yang aku lakukan itu basisnya etnografi. Dan itu aku lakukan dengan cara
bukan mewawancarai mereka sebagai objek studi, tapi dengan apa namanya menginklusikan mereka, memasukkan mereka sebagai rekan riset, sebagai rekan penelitian, gitu ya. Jadi berpikir dengan, bukan tentang. Kemudian dekolonial itu selalu untuk. Apa artinya? Artinya dekolonialitas itu tidak bisa menjadi konsep abstrak yang ngawang gitu. Dekolonial itu selalu ada untuknya. Dekolonial untuk keadilan gender, dekolonial untuk perlindungan lingkungan, dekolonial untuk masyarakat adat, dekolonial untuk hak kebebasan beragama misalnya. Jadi dekolonial itu harus ada untuknya. Nggak bisa kita ngomong dekolonial kemudian secara filosofi saja gitu, ngawang-ngawang saja, itu nggak bisa. Kemudian goalnya itu adalah bukan resistensi, tapi reeksistensi. Ini diambil dari Catherine Walsh ya. Reeksistensi itu apa bedanya dengan resistensi? Jadi resistensi itu kan perlawanan. Jadi ada opresi, kita melawan, itu kan sebagai subjek, melawan balik itu resistensi. Dan resistensi juga penting. Tapi goal utamanya adalah reeksistensi. Reeksistensi itu adalah pemikiran ulang bagaimana kita ini harus hidup dengan cara hidup yang lebih baik, dengan cara berhubungan antara satu sama lain yang lebih baik, dengan cara mencintai, mengasih sayangi satu sama lain yang lebih baik, melindungi satu sama lain dengan lebih baik. Itu reeksistensi. Jadi bukan cuma soal melawan, tapi soal mengkonseptualisasikan, mendefinisikan kehidupan yang lebih baik itu kehidupan yang seperti apa yang kita inginkan, gitu. Kemudian ada pembentukan ruang-ruang dekolonial. Jadi dekolonisasi itu mengakui bahwa ya sekarang ini kita hidup dalam hegemoni kolonialitas. Kita hidup dalam masyarakat kapitalis, kita hidup di bawah pemerintahan yang fasis, kita hidup di mana genosida dibenarkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah untuk membentuk ruang-ruang dekolonial. Nah, salah satunya seperti ini misalnya, kelas-kelas gratis, diskusi-diskusi gratis, kawan-kawan yang protes turun ke jalan, semuanya itu adalah pembentukan ruang-ruang dekolonial. Kemudian, tugas kita juga adalah untuk berpikir tentang keniscayaan masa depan. Sikap dekolonial itu adalah sikap yang sangat penuh dengan harapan. Jadi walaupun sekarang kita kelihatannya semuanya susah gitu ya, pemerintah benar-benar korupsi dan hanya peduli dengan kekuasaan, institusi-institusi pendidikan hanya peduli dengan kekuasaan, pemuka agama juga nggak bisa apa namanya nggak bisa diharapkan. Semuanya itu hal yang bisa membuat kita putus asa. Tapi kewajiban dekolonisasi adalah kita, walaupun kita berada dalam situasi yang seperti itu, kita harus tetap berharap. Kita harus tetap berharap dan bertindak untuk membuat masa depan yang kita mau, gitu. Nah, ini penting. Tiga poin ini penting dan ini masih dalam bahasa Inggris karena aku tadi mikir ini gimana ya nerjemahnya. Jadi kadang susah juga sih. Tapi coba aku jelasin. Jadi gini, em, kalau ada pertanyaan, apa sih makna untuk dekolonisasi itu? Dekolonisasi itu bukan cuma sekedar definisi, konsep, dan teori. Dekolonisasi itu lebih pentingnya lagi adalah soal siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Apa artinya? Artinya adalah, yaitu tadi dekolonisasi itu akarnya itu di praksis. Akarnya itu di penubuhan nilai-nilai gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang teriak-teriak dekolonisasi ini, dekolonisasi itu gitu ya, akademisi atau aktivis, tapi kemudian ada kekerasan berbasis gender dan seksualitas, mereka diam. Atau malah mereka jadi pelakunya gitu ya.
Kemudian ada hal-hal yang kekerasan lainnya yang terjadi, mereka diam. Nah, itu berarti bukan dekolonisasi ya, itu cuma dekolonisasi yang dikooptasi gitu aja. Nah, kemudian poin kedua yang penting adalah dekolonisasi itu tidak bisa dan tidak boleh dipimpin oleh negara. Nah, kalau ada negara-negara nih yang pemerintah-pemerintah yang mengklaim, oh ini kan kita apa namanya narasi anti kolonialitas, narasi anti penjajah, kita bangga dengan kebangsaan kita, bla 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 gitu ya. Itu bukan dekolonisasi. Itu cuma dekolonisasi sebagai narasi yang dikooptasi oleh kekuasaan. Dekolonisasi yang murni itu tidak akan pernah bisa menjadi proyek yang dipimpin oleh negara karena negara itu sendiri sebagai entitas itu adalah produk modernitas gitu loh. Negara itu konsep negara bangsa itu sendiri. Aku dulu anak HI waktu S1, jangan dibenci anak HI yang tobat. Em, jadi negara bangsa, konsep negara bangsa itu sendiri, sejarah konsep negara bangsa itu sendiri itu berasal dari modernitas. Jadi kalau dekolonisasi itu tujuannya adalah untuk mendekonstruksi modernitas dan kolonialitas, maka dekolonisasi tidak bisa dipimpin oleh negara. Dan dekolonisasi itu adalah sebuah pola kekuasaan juga, gitu loh. Cuman ini kekuasaan yang berasal dari akar rumput yang kemudian ingin mendekonstruksi hegemoni kekuasaan yang sekarang sedang menguasai kita semua. Jadi jangan dibilang bahwa oh kekuasaan itu hanya dimiliki oleh penguasa. Enggak, kita semua punya kekuasaan. Tanya aja sama Foucault gitu kan. Kita semua punya kekuasaan, tapi kekuasaan kita itu karakteristiknya berbeda dengan kekuasaan para penguasa. Kekuasaan kita itu relasional. Kekuasaan kita itu tergantung dengan hubungan kita antara satu sama lain. Makanya kemudian dekolonisasi itu adalah juga pola kekuasaan yang bisa kita terapkan melalui hubungan kita dengan satu sama lain. Jadi itu ya yang bisa aku sampaikan untuk sekarang. Nanti kita semuanya kita bisa kaji ini lebih dalam dalam kelas dekolonisasi yang akan dimulai segera. Terima kasih kawan-kawan semua. Thank you, Mbak Laili. Nanti mungkin kita bisa buka sat, dua pertanyaan kali ya, Mbak Laili ya. Mas Eh, Sofir gitu ya. Atau boleh aku bisa stay sampai jam 8.15, 8.20 nggak apa-apa kok. oke, nanti kalau teman-teman Ya. yang nanya, silakan raise hand. Nanti kita satu-satu Ini chat masuk. banyak banget nih Nathan. Apa aja di chat nih? Ini chat tadi ada yang menanggapi Mbak Laili tentang si Oh. kolonial ini yang able body, Mm-mm. social imagination, gerak gen, Oke, kalau will. kalau ada pertanyaan di chat dibaca aja Nathan nggak apa-apa juga. Oke, boleh. Ya. Oke, ini karena ada 140 orang di sini, tadi mungkin banyak yang belum masuk juga. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk daftar eh, kelasnya, bisa ke dekolonisasi.logos.id.app ya. Formnya udah dibuka lagi, tadi kayak ada error dikit. Dan pengumumannya akan ada di akhir minggu di sosial media Logos dan OMD. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang ada di chat dari Kak Amang. Bagaimana itu menjadikan rekan penelitian? Apakah harus riset partisipatif dan menjadikan subjek penelitian sebagai koautor atau deklarasi di acknowledgement? Kak Laili. Ini satu pertanyaan dijawab atau dikumpulin dulu dua tiga gitu kemudian dijawab Oh, atau gimana? boleh sih. Mungkin di chat Ya, kita kembali tiga kali ya. Dari Kak Lutfi oke. juga ada. Bagaimana dekolonialisme melihat hegemoni neoliberalisme? Apakah bisa beriringan? Apa sikap yang tepat? Dan yang terakhir di chat Mbak Laili, saya belakangan ini dari Kak Dinda ya. Mbak Laili, saya belakangan ini mulai tertarik dengan isu kerja perawatan, khususnya yang dilakukan perempuan migran dari dunia ketiga untuk mendukung kerja kerja di negara maju seperti Singapura dan Asia lainnya. Kalau kita ngelihat ini dari kacamata dekolonialitas, itu jadinya seperti apa ya? Apakah juga turut mengconsider struktur lainnya seperti neoliberalisme atau kapitalisme yang berjalan? Mungkin tiga itu dulu kali ya.
Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku jawab yang soal riset dulu. Ya, memang kalau kita mau serius menggunakan prinsip dekolonisasi dalam riset, maka kita harus menemukan cara-cara riset yang apa namanya mengajak gitu ya, mengajak kawan-kawan yang biasanya menjadi objek penelitian itu untuk menjadi subjek penelitian gitu. Jadi kalau misalnya dalam kualitatif, metode kualitatif misalnya kawan-kawan yang biasanya menjadi objek penelitian itu yang cuma diwawancara, cuma ditanyain gitu kan, itu bisa diajak menulis bersama, misalnya menulis publikasi materinya itu bersama-sama. Itu bisa. Yang kedua, bisa juga misalnya kita sebagai periset peneliti yang nulis, tapi kemudian tulisan ini dikirim dulu ke orang-orang yang dengan mereka itu yang kita melakukan penelitian gitu ya, dengan komunitas yang kita melakukan penelitian, dan kemudian kita minta mereka untuk review ini apa benar nih gitu. Apa kamu setuju dengan argumentasi ini? Kemudian apa caraku untuk mewakili suaramu itu udah benar gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan gitu. Kalau soal kuantitatif, aku bukan orang kuantitatif sih ya. Jadi sepertinya tidak tidak apa tidak cocok untuk menjawab pertanyaan gimana kalau kuantitatif untuk metode penelitian yang kooperatif seperti itu. Tapi kalau kualitatif bisa banget gitu. Kita juga bisa misalnya kalau ada grant-grant penelitian yang membuka cara-cara alternatif penelitian, itu kita bahkan bisa masukkan gitu kan komunitas itu menjadi partner penelitian kita gitu loh. Jadi mereka juga bisa diajak untuk menulis proposal dan sebagainya. Jadi kita itu meneliti bersama dengan mereka tentang mereka gitu loh. Jadi intinya jadi seperti itu. Jadi tentang kooperasi, tentang tanggung jawab. Jadi itu. Kemudian yang kedua, aku pikir beberapa pertanyaan itu terkait dengan hubungan antara dekolonisasi dan kapitalisme dan neoliberalisme gitu ya. Tentunya dekolonisasi tidak bisa berjalan beriringan dengan kapitalisme dan neoliberalisme karena keduanya itu kan juga apa namanya produk abad pencerahan, produk modernitas yang juga menjadi konsekuensi dari penjajahan gitu. Kapitalisme dan neoliberalisme itu nggak akan ada di sini tanpa adanya penjajahan. Mereka itu paradigma yang benar-benar lahir dari rahim penjajahan gitu. Itulah kenapa penjajahan modern yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa mulai dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20 itu penjajahan yang beda karakteristiknya dengan penjajahan imperial yang terjadi sebelum abad modern gitu ya. Jadi karena ada kapitalisme di situ, ada kemudian di abad ke-20 ke-21 menjadi neoliberalisme gitu. Jadi tidak bisa sama sekali dekolonisasi tidak bisa berjalan beriringan dengan neoliberalisme dan kapitalisme. Dan kalau kita lihat tentang kerja-kerja perawatan, ya itu sangat-sangat terhubung dengan paradigma kapitalisme. Karena siapa sih yang mendefinisikan bahwa kerja perawatan itu tidak termasuk kerja yang digaji, sementara kerja yang apa produktif itu adalah kerja yang di luar rumah, gitu kan, yang bukan kerja-kerja perawatan itu kan kapitalisme, gitu kan. Oh, Kalau maksudnya kita tadi baca apa namanya Sylvia Federici misalnya, buku-bukunya Sylvia Federici itu kan jelas banget gitu. Salah satu pilar kapitalisme itu ya patriarki, patriarki dalam bentuk apa namanya eh, pekerja kerja-kerja perawatan itu tidak dianggap sebagai kerja, sementara kerja-kerja yang ada di luar rumah itu dianggap sebagai produktif gitu ya. Makanya kemudian digaji gitu. Nah, itu pilar kapitalisme. Jadi ya, kalau mau ngomong kerja perawatan ya harus ngomong kapitalisme. Gitu, Nathan. Wah, iya menarik banget. Ini effective labor juga jadi salah satu topik penting ya. Ada Federici, Fortunati, Oksala, tapi semuanya masih ini ya, masih Western juga. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk meneliti effective labor di Indonesia, gaskan. Tadi juga aku sebenarnya lumayan tertarik sama tentang ini ya, mungkin tentang apa yang zona kemanusiaan dan non kemanusiaan ini ya. Aku jadi inget si grievability-nya Butler ya, buat kita nanya siapa sih yang
siapa manusia yang dianggap sebagai manusia yang berharga dan siapa yang bisa meratap, siapa yang nggak bisa meratap. Dan itu yang membuat kita bisa merefleksikan misalnya genosida di Palestina, teman-teman yang kena eh, jadi korban pembunuhan di Papua dan di tempat-tempat lainnya. Itu mungkin juga salah satu konsep kita pikirkan kembali ya. Mungkin kita sekarang bisa ke teman-teman yang udah resign. Tadi ada Kak Ahmad Siswanto dulu kali ya. Monggo Kak Ahmad. Ya, terima kasih Kak Leli. Terima kasih Mas Nathanael atas kesempatannya. Tapi pertanyaan saya udah ada di chat lagi, tapi nggak apa-apa ya saya tanya gitu. Eh, jadi yang saya mau tanya ini, Kak Leli, gagasan dekolonial yang tadi dijelaskan Kak Laili itu sangat jelas begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah secara konseptual itu apa yang membedakan gagasan Mignolo ini, Walls and Mignolo ini dengan gagasan yang mohon koreksi kalau saya salah, yang hampir serupa begitu dengan gagasan misalnya Edward Said begitu. Dia kan juga bicara tentang bagaimana dominasi Barat atas Timur begitu. Atau yang juga hampir serupa itu gagasan Homi Kababa tentang mimikri. Kentucky Fried Chicken aja bisa dimimikriin gitu dengan aneka macam jenis ayam kriuk yang ada di pinggir jalan begitu Mbak. Nah, yang kedua, bagaimana karena Walls and Mignolo ini bicara doing and apa teoretik and praksis begitu. Bagaimana kita sebagai peneliti juga bisa apa berupaya untuk decolonize gitu ya teori-teori yang cenderung hegemonik begitu. Kita kan kalau kalau researcher gitu di Indonesia cenderung menggunakan perspektif eh, apa barat sentris begitu. Nah, bagaimana upaya kita untuk merdeka begitu ya. Pada satu sisi eh, kita membutuhkan teori-teori yang bisa menganalisis gejala riset kita, tapi itu memang didominasi oleh pikiran-pikiran barat. Eh, Sehingga kita lupa bahwa dalam kehidupan kita kita juga punya misalnya indigenous knowledge yang bisa diangkat untuk menganalisa problem riset kita gitu. Itu saja Kak. Terima kasih Kak Leli dan Mas Nathanael. Thank you Kak Ahmad Siswanto. Eh ya ini mungkin boleh kali ya Kak Laili. Sama Ya. mungkin aku tambahan dikit Hmm, apa juga yang ngebedain sama geng anti kolonial misalnya Fanon gitu ya. mm-mm. Tadi udah sebut Baba itu gimana juga. Ya, terima kasih Mas Ahmad dan Nathan pertanyaannya. Jadi bedanya beda mazhab ya. Jadi kalau kayak Homi Baba, Edward Said, itu kan mazhabnya postkolonialisme. Kemudian kalau kayak Fanon, Cesaire dan sebagainya itu anti kolonialisme. Nah, bedanya adalah kalau menurutku sih ya sepanjang pembacaanku, postkolonialisme itu sebenarnya lahir duluan kan daripada dekolonialisme gitu. Tapi salah satu hal yang membedakan adalah postkolonialisme itu lahir dari konteks perjuangan anti kolonial di Asia Selatan gitu. Jadi konteksnya India gitu kan melawan penjajah Inggris dan kemudian mereka kalau kita lihat dari sejarah lahirnya mazhab postkolonialisme itu kan lahirnya di Inggris juga gitu kan ada circle study di Inggris sana postkolonialisme. Nah, anti kolonialisme itu lebih lebih tua lagi sebenarnya dari postkolonialisme dan dekolonialisme karena kalau kita lihat Fanon dan Sesaire itu kan jauh lebih awal dari situ. Postkolonialisme dan dekolonisasi itu sama-sama mengambil dari anti kolonial. Mereka sama-sama mengelaborasi pemikiran-pemikiran anti kolonial terutama dari network akademisi Karibean gitu ya. Nah, itu mereka sama-sama mengambil dari sana, tapi postkolonialisme secara metodologi mereka itu lebih banyak menggunakan metodologi literal, apa ya, sastra maksudnya literary gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya sastra. Jadi metodologi mereka itu sastra. Jadi kritik sastra, kritik budaya gitu kan. Jadi kalau kita lihat kayak orientalismenya Edward Said itu kan sebenarnya kritik sastra kan. Itu kritik
apa namanya estetika, kritik nilai-nilai akademisi yang ada di pemikiran Barat gitu kan. Sementara dekolonialisme itu lahirnya seperti yang aku bilang tadi dari konteks Amerika Latin dan Amerika Tengah dengan konteks penjajahan Spanyol di abad ke-15. Jadi kalau ditarik timelinenya gitu ya, dekolonisasi itu eh, berargumen bahwa sejarah itu dimulai dari 1462 gitu loh. Jadi dari abad ke-15. Tapi kalau postkolonialisme itu nggak bilang seperti itu. Postkolonialisme mungkin akan bilang, well, abad ke-17, abad ke-18 ketika pemikiran-pemikiran orientalisme itu mulai mulai terbentuk gitu ya. Itulah di situ kemudian postkolonialisme lahir gitu. Nah, jadi konteks dari kelahiran, tempat kelahiran pemikirannya beda dan dinamika anti penjajahannya beda. Yang membedakan lagi, dan terutama ini karena aku bias ya, karena aku orang dekol gitu, jadi banyak argumentasi dari akademisi dekol itu yang bilang bahwa postkolonialisme itu nggak cukup gitu. Jadi postkolonialisme itu kalau dilihat dari perspektif dekolonisasi, mereka itu melakukan pemikiran-pemikiran anti kolonial dari dalam rahim pusat kolonialisme gitu loh. Jadi em, orang-orang kayak Edward Said, Homi Bhabha, kemudian aduh siapa itu? Ini jam 8 pagi dan aku belum minum kopi. Em, siapa sih itu namanya? Spivak, Eh, Spivak. Spivak, Hayati Spivak. Spivak mungkin. Ya ya, Spivak. François Nah, Non juga. nah itu kan mereka itu oke, mereka mengkritik gitu ya, mengkritik pemikiran dan logika kolonialitas. Tapi kemudian karena mereka mengkritiknya itu dari sisi kritik sastra dan kritik estetika, itu dilihat oleh pemikiran dekolonialisme sebagai hal yang tidak cukup gitu loh. Tidak ada elemen praksis yang komplit di dalam postkolonialisme gitu loh. Nah, itu kritik dekolonialisme terhadap postkolonialisme. Dekolonialisme akan bilang postkolonialisme itu nggak cukup untuk Edward Said bilang bahwa oh ini orientalisme dan sebagainya. Oke, setelah itu terus kamu itu ngapain, Said? Gitu loh. Nah, kan Said nggak ngapa-ngapain kan? Setelah itu maksudnya, oke dia secara pribadi dia berjuang sebagai orang Kristen Palestina, dia turut berjuang dan sebagainya. Dan aku sendiri bukan orang yang mengkritik Said secara dalam. Aku sendiri setuju dengan karya-karya Said. Tapi dia juga kerjanya di Kolombia loh, gitu. Dan itu juga dia itu juga mengambil keuntungan dari pusat kolonial, gitu loh. Nah, itu akan menjadi kritik dari dekolonialisme gitu. Jadi bedanya di situ. Beda mazhab, beda epistemologi, ya kan? Kalau dekolonialisme itu lebih kepada gerakan politik, lebih kepada pergerakan sosial, kritik feminis, kritik ketubuhan dan sebagainya. Kalau postkolonialisme itu lebih pada kritik sastra, kritik estetika, logika pemikiran dan sebagainya. Kayak gitu. Itu jelas nggak sih? Iya Mbak, boleh nggak sedikit Mbak? Bisa nggak gagasan dekolonialismenya Walls and Mignolo ini bisa ditempatkan sebagai satu eh, rumpun pikiran dari postkolonialisme juga gitu. Saya apa namanya agak terpengaruh sama gagasan sosiologi gitu ya Mbak. Misalnya Hmm. kalau di sosiologi itu eh, ada semacam apa namanya eh, perkembangan pemikiran begitu. Dari teori sosiologi klasik ada Hmm. kekurangannya, muncul teori modern begitu. Tapi landasannya itu adalah sosiologi klasiknya gitu. Begitu juga dengan Walls and Mignolo ini. Eh, eh, bisa tidak? Saya belum baca Mignolo juga secara memadai begitu. Saya hanya mendengar dari Mbak gitu ya. Apakah gagasan Walls and Mignolo ini adalah basisnya juga dari apa namanya kajian postkolonialisme gitu. Karena postkolonialisme mungkin tidak apa namanya serinci Walls and Mignolo tadi. Nah, kemudian apakah dekolonialisme ini juga punya kecenderungan yang sama seperti eh, postkolonial gitu. Postkolonial kan dirintis sama Edward Said, dia
dia terkenalnya juga di barat begitu. Artinya you must to be someone kalau mau apa namanya mendistribusikan gagasan gitu Mbak, menyalurkan gagasan itu Mbak. Ya, kalau menurutku ya, orang-orang dekolonialisme itu nggak akan rela kalau kalau dijadikan satu dengan postkolonialisme. Karena ini masalahnya bukan bukan soal paradigma ilmu pengetahuan di mana yang satu tidak relevan kemudian lahir satunya lagi gitu ya, bukan kayak pohon pengetahuan gitu. Tapi ini adalah kritik yang sifatnya itu lateral gitu loh. Jadi kalau mereka ditempatkan menjadi partner gitu ya, oh di sini ada postkolonialisme, kemudian di sisi lain ada dekolonialisme, mungkin oke. Tapi kalau mereka ditempatkan sebagai lahir dalam satu pohon ilmu pengetahuan yang kemudian oh dari postkolonial menjadi dekolonial, itu rasanya nggak akan bisa gitu, karena asumsi-asumsi epistemologisnya juga udah beda gitu loh. Orang-orang dekolonialisme itu nggak ngomong soal kritik sastra, mereka ngomong soal gerakan di jalanan, mereka ngomong soal gerakan ketubuhan, mereka ngomong soal lapisan kekerasan yang apa namanya bergantung satu sama lain, mereka ngomong soal geopolitik gitu ya. Mereka ngomong soal itu semua gitu. Jadi kalau menurutku nggak bisa dilihat sih kalau dari sisi apa kayak perspektif sosiologi pengetahuan yang konvensional seperti itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan soal gimana nih cara kita untuk kita kan masih butuh juga kan teorisi gitu. Kita masih butuh orang-orang untuk dikutip, untuk penelitian kita dan sebagainya. Nah, aku pikir ya kenapa kita tidak merubah kanon gitu loh. Tapi ini juga hal yang berhubungan dengan hal yang praksis ya. Dalam artian kayak di sini misalnya ketika aku mengajar kelas-kelasku gitu ya, ketika aku mengajar kelas soal feminisme dan gender, soal agama dan sebagainya, itu kelas-kelas sesi pendahuluan itu kan biasanya kanon tuh, teori-teorinya dulu, landasan-landasan teorinya itu apa. Nah, itu aku sama sekali biasanya tidak menggunakan bahan bacaan yang konvensional. Aku tidak akan, kalau aku masih bisa menggunakan bahan bacaan dari akademisi kulit berwarna yang berasal dari Global South, aku tidak akan menggunakan bahan bacaan dari orang kulit putih laki-laki yang sudah mati. Eh, itu yang aku lakukan di kelasku biasanya gitu. Tapi di sini memang kebebasan akademik sangat-sangat dijamin gitu ya. Kampusku tidak pernah nanya kalau misalnya, oh Laili kamu ngomong soal antropologi agama tanpa ngomong Clifford Geertz itu gimana maksudnya? Nggak ada pertanyaan kayak gitu ya. Aku ngomong antropologi agama ya aku mengutip dan menggunakan bahan-bahan bacaan dari kawan-kawan antropologi agama di Indonesia, di Asia Tenggara gitu kan, di Global South. Intinya, aku nggak pernah menggunakan Clifford Geertz itu, aku nggak pernah apa ya, kayak alergi aja rasanya untuk menggunakan karya-karya orang-orang kulit putih laki-laki yang sudah mati gitu. Ya udah mereka mati biar mati aja suaranya gitu kan. Nah, jadi kalau aku seperti itu. Nah, tapi itu kan juga didukung dengan infrastruktur gitu loh. Jadi kalau di Indonesia, mungkin kawan-kawan dosen di Indonesia, mungkin aku nggak tahu juga, aku nggak pernah menjadi dosen di Indonesia. Mungkin ada pembatasan gitu loh. Mungkin kalau kita bikin silabus di Indonesia dan kemudian, oh ngajar sosiologi agama, kemudian nggak ngomong soal Weber, ah ini bukan kelas sosiologi agama ini gitu kan. Mungkin ada seperti itu. Jadi kalau menurutku perubahan kanon itu yang harus dilakukan gitu loh. Kita nggak usah lagi ngomong soal moralitas dan etika kemudian kita harus ngutip Kant gitu Immanuel Kant, ngapain gitu loh, ya udah ngomong yang lain gitu loh, ngomong soal dari Global South Scholar aja gitu loh. Itu yang harus kita lakukan kalau menurutku, tapi lagi-lagi itu kembali ke infrastruktur. Nathan mungkin pertanyaan yang lain. Yes, thank you Kak Ahmad. Mungkin kita bisa masuk ke Kak Tommy kali ya. Oke. Halo Kak Layo, suara kedengaran ya? Makasih atas kesempatannya, semoga sehat selalu. Nah, aku pengen nanya ini sih. Jadi kan kemarin itu aku ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu saat aku membaca Kartini dari sudut pandang Jos Kote dan Tan Malaka, aku melihat
mereka berdua ini sebenarnya sudah punya bibit-bibit pemikiran dari dekolonial. Cuman sayangnya kesalahan dari mungkin karena juga keterbatasan di zaman itu ya. Pada akhirnya Malaka ini terjebak dalam mensuperioritaskan epistemologi pemikiran Barat kalau aku nggak salah menggunakan istilahnya. Nah, apakah orang-orang ini sebenarnya bisa dikategorikan dekolonial dan juga gini, soalnya kan aku melihat ya masyarakat ada di Indonesia itu memiliki banyak epistemologi atau pengetahuan lokal yang secara sistem pengetahuan kan sebenarnya menarik ya selain dari kegunaan ekonomi seperti yang sedang dipopulerkan gerakan-gerakan Malaka-Malaka yang baru lah. Nah, Malaka-Malaka yang liberal lah kalau menurut saya. Nah, um, bagaimana kita misalnya bagaimana kita bagaimana Mbak memandang tokoh-tokoh ini meski mereka kan sebenarnya cuman sekedar di zaman itu belum ada infrastruktur untuk memikirkan tentang dekolonial tapi sebenarnya mereka mungkin bisa dikategorikan seperti Kartini kan yang seringkali jarang dibahas. Kartini itu punya pemikiran yang cukup maju di zamannya. Oke, kemudian yang soalnya aku ngebandingkannya sama kayak tulisannya Margonelli yang soal aborigin yang Dreamline itu mereka kan benar-benar kayak mengagumi bagaimana sistem pengetahuan lokal mereka, oral tradition yang dari leluhur. Tapi kan itu kayaknya dipandang Tan Malaka sebagai mistikal pengetahuan logika mistika yang harus dihapuskan gitu kan. Padahal sayangnya Tan Malaka dan Walter kalau nggak salah kan fondasinya sama-sama materialisme ya, tapi mereka mengarah ke cabang yang berbeda gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kita menerapkan dekolonial ini untuk tingkatan misalnya pendidikan yang paling bawah atau sederhana, apalagi bisa kita ketika akan menjadi orang tua atau kita akan apa sih yang akan kita bekalkan untuk mereka tentang dekolonial ini, sikap dekolonial ini. Terima kasih. Oke, langsung dijawab juga Nathan atau gimana? Ya, boleh. Oke. Oke, terima kasih Tommy pertanyaannya. Em, jadi gini ya, em, konsep kulit putih ya, whiteness. Aku nggak tahu kalau cara menerjemah whiteness ke bahasa Indonesia yang baik itu gimana. Jadi konsep kulit putih, whiteness itu tidak terbatas hanya untuk orang yang berkulit putih saja, gitu ya. Tidak terbatas hanya untuk orang yang Caucasian saja. Konsep kulit putih itu adalah konsep epistemologis, konsep kedirian, konsep nilai-nilai yang bisa terjadi dan diadopsi oleh siapapun di mana saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada akademisi-akademisi Global South, pemikir-pemikir dari negara-negara selatan yang oke, di satu sisi ada kritik terhadap penjajahan, kritik terhadap logika kolonial, tapi juga di sisi lain mereka masih ada apa namanya Eurocentrisme gitu ya, masih ada pemikiran yang berpusat ke barat. Ya itu berarti mereka pada tataran tertentu ya masih menggunakan whiteness, masih menggunakan konsep kulit putih, masih menggunakan logika kolonialitas gitu. Makanya kemudian kalau misalnya ada di sosial media gitu ya, ada apa namanya, ada standpoint yang biasanya didengungkan oleh kawan-kawan yang mengklaim diri sebagai orang-orang kiri misalnya, dan kiri itu diasosiasikan dengan Marxisme, kemudian materialisme historis dan sebagainya kayak gitu, dan kemudian intinya mereka itu yang kayak wah, ini pokoknya materialisme historis lah yang paling benar gitu ya. Marxisme lah yang paling benar. Yang paling anti kolonial itu Marxisme. Pokoknya kalau nggak Marxisme ini nggak apa nggak sah gitu ya. Itu juga sebenarnya bagian dari whiteness gitu loh. Itu bagian dari konsep kulit putih gitu loh. Kenapa? Karena Marxisme itu sendiri pun, dan ini kritik dekolonial. Aku lupa sekarang namanya siapa, tapi ada pemikir kayaknya Maria Lugones atau siapa ya. Ada pemikir dekolonial yang mengkritik dominasi Marxisme di perjuangan negara-negara selatan. Dan pemikiran Marxisme itu sendiri, walaupun sangat-sangat anti kapitalis gitu ya, tapi itu kan juga lahir dari rahim Eropa. Ketika Karl Marx menulis soal apa yang dia tulis itu kan lahir dari kritiknya dia terhadap masyarakatnya dia, gitu. Dia nggak ke Indonesia untuk menulis Marxisme, dia nggak ke Malaysia, dia nggak ke
Mauritania, dia nggak ke Afrika gitu ya. Itu kan masih Eurosentris berarti gitu loh. Oke, memang itu bukan kapitalisme. Oke, memang itu kritik terhadap kapitalisme. Pada tataran tertentu itu bisa diterima dan penting adanya. Metodologi materialisme historis itu penting untuk dipahami. Tapi untuk kemudian memposisikan Marxisme sebagai the solution gitu ya, sebagai solusi utama itu juga salah kaprah gitu. Karena itu bukan hal yang lahir dari rahim Global South. Itu adalah posisi spesifik Eropa. Dan ketika kita menuhankan posisi spesifik Eropa sebagai sesuatu yang bisa diuniversalkan, disitulah whiteness itu berada, gitu. Disitulah konsep kulit putih itu berada. Jadi entah itu kapitalisme, entah itu neoliberalisme, entah itu demokrasi, entah itu Marxisme, kalau kita tidak melihat paradigma-paradigma itu sebagai hal yang spesifik berasal dari Eropa dan dengan demikian mungkin bisa dipakai, mungkin juga enggak, gitu, bisa dikritik, maka kita sudah subscribe, kita sudah mengikuti konsep kulit putih, gitu. Jadi itu ya, yang pertama. Yang kedua, em, aku sendiri belum belum banyak ini ya. Maksudnya kalau mau ditanya soal dari sejak dini itu harus ngapain, aku sendiri juga bukan guru apa namanya pendidikan dasar gitu. Jadi aku nggak tahu gimana prakteknya secara nyata. Mungkin Nathan tuh yang anak pendidikan bisa jawab. Tapi sekarang aku lagi hamil gitu kan, dan aku dan partnerku kita sudah setuju, at least kita sudah setuju bahwa kalau misalnya anak kita nanti mau mengklaim identitas sebagai queer atau sebagai apa identitas LGBTQ lainnya, kita akan ya setuju-setuju aja gitu. Selama selama anak itu bisa apa namanya mengekspresikan dirinya dengan baik, selama dia bisa berkomitmen terhadap kemanusiaan, dia bisa menjadi manusia yang baik, ya udah dia mau identitas apapun yang membuat dia tumbuh sebagai subjek yang penuh, sebagai manusia yang penuh, itu akan kita dukung gitu. Jadi mungkin dari sisi sejak dari dininya sendiri mungkin para orang tua bisa membuat komitmen itu dulu gitu. Tapi kalau soal praksis pendidikannya di tingkat dasar dan atau TK dan lainnya, aku mungkin nggak tahu prakteknya seperti apa. Aku aja nggak sekolah TK, jadi nggak tahu di TK itu ngapain. Jadi gitu ya. Thank you, Mbak Deli. Ya nanti mungkin aku bisa share juga. eh, aku ada kelas interseksionalitas buat child development gitu. Dari umur 6 tahun mereka udah bisa memilih banyak hal dan udah terbentuk pemikirannya. Tapi nanti ya. Mungkin terakhir dari Kak Bianca kali ini ya. Soal bentuk dekolonisasi pengetahuan. Apakah pendapat Mbak Laili terkait kawan-kawan akademisi dan peneliti-peneliti think tank yang menolak untuk mengambil stance yang lebih aktif dalam menentang neokolonialisme yang berlangsung saat ini lewat genosida dan lain-lain dengan alasan peneliti sosial tetap dituntut untuk netral dan memilih untuk mendisek isu-isu ini lewat lensa akademis. Ini aku juga ada menarik teman-teman dekolonial di Kolombia kayak Joseph Massad, Gil Anidjar, itu mereka aktif banget di demo segala macam. Tapi kalau yang geng Poskol kayak Spivak kita nggak pernah lihat di demo. Itu salah satu perbedaan menarik juga antara dekol dan Poskol ya di akademia. Mungkin Pak Laili monggo. Spivak, Spivak. Oke. em, jadi gini, hal pertama yang biasanya aku omongin ke mahasiswa-mahasiswaku di sini waktu aku ngajar gitu ya, itu biasanya aku bilang, aku itu akademisi yang nggak percaya soal objektivitas. Aku itu adalah akademisi yang nggak percaya soal netralitas. Tidak ada ilmu pengetahuan yang netral, tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas dari kuasa, tidak ada ilmu pengetahuan yang objektif. Klaim objektivitas itu sendiri itu berasal dari pertama ya tentunya patriarki gitu kan. Dan patriarki itu salah satu fondasi dari logika kolonialitas gitu.
Kalau kita lihat objektivitas itu kayak apa sih? Oh, objektivitas itu kan kayak kalau dalam kajian Islam misalnya ya, para ilmuwan-ilmuwan Oriental yang apa mendirikan mazhab revisionis misalnya. Para apa akademisi dari Jerman, Prancis gitu kan, Inggris itu loh objektivitas gitu loh. Objektivitas itu bukan konsep yang ngawang-ngawang gitu loh. Objektivitas itu punya ketubuhan, dan kalau kita tidak memenuhi ketubuhan itu, kalau kita bukan orang kulit putih laki-laki yang memiliki kelas elit, kita walaupun kita berupaya dengan segenap jiwa untuk menjadi objektif, kita nggak akan pernah jadi objektif. Contohnya, salah satu alasan epistemologis dari pendirian antropologi sebagai bidang studi. Apa bedanya antropologi dengan sosiologi misalnya? Nah, dalam konteks kajian ilmu pengetahuan Eropa klasik gitu ya, abad ke-18, abad ke-19 sampai awal abad ke-20, antropologi itu dianggap sebagai bidang ilmu pengetahuan yang melakukan kajian terhadap orang-orang di luar barat. Orang-orang yang dijajah, itu bagian dari antropologi. Sosiologi adalah kajian ilmu untuk orang-orang yang di metropolis, yang di pusat-pusat negara penjajah. Itu sosiologi. Makanya kalau kita lihat karya-karya antropologi klasik dan sosiologi klasik, itu bedanya kelihatan banget. Antropologi itu selalu selalu ngomong soal ini suku ini yang hidup di Pulau Trobriand misalnya, suku ini yang hidup di Kutub Utara. Hal-hal seperti itu bidangnya antropologi. Di dalam bidang antropologi klasik tidak pernah ada antropologi soal masyarakat Eropa misalnya, nggak ada gitu loh. Antropologi itu ya cuman untuk orang-orang yang ada di zona non-being, zona non-kemanusiaan itu tadi. Nah, kalau kita lihat sosiologi misalnya, sosiologi klasik gitu ya, itu hampir seluruh objek studinya itu masyarakat barat. Karena sosiologi klasik itu tujuannya untuk menjadi kajian internal masyarakat yang sudah maju, yang sudah beradab gitu ya. Sedangkan antropologi itu yang tidak beradab gitu. Nah, kalau dari landasan epistemologi pembentukan bidang-bidang ilmu aja sudah seperti itu, mau klaim objektivitas seperti apa? Gitu loh. Maka kemudian kalau ada kampus-kampus atau institut riset yang bilang, oh kita harus melihat ini dengan kacamata objektif dan sebagainya. Kalau rata-rata nih yang aku lihat gitu ya, kalau di konteks Indonesia, kata-kata objektif itu adalah kata-kata yang digunakan untuk melestarikan struktur kekuasaan gitu loh. Jadi, kajian resmi yang diakui oleh pemerintah itu objektif gitu kan. Oh, kajian kajian resmi yang mengikuti norma hegemoni masyarakat misalnya. Itu objektif gitu loh. Jadi objektif tuh nggak ada nilainya sebenarnya. Objektif tuh kata-kata yang bisa digunakan oleh berbagai orang untuk melestarikan berbagai kepentingan gitu loh. Jadi ngapain ngeklaim objektif? Jadi itu sih kalau menurutku. Wah, menarik. Thank you banget, Mbak Laili. Mungkin juga bisa kita kaitkan ke ini ya, bukunya yang Good Muslim, Bad Muslim, Mahmud Mamdani itu. Objektif, mana Muslim yang radikal, mana Muslim yang enggak gitu-gitu. Eh, dan itu dipakai buat jadi mempertahankan struktur kekuasaan juga. Tapi karena udah 8.15, mungkin untuk pertemuan teaser kita hari ini akan berakhir sampai di sini. Thank you banget Mbak Laili dan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Jangan lupa nanti kalau ada yang tertarik buat ikut kelasnya intensif, bisa isi form di dekolonisasi.logosid.app. Nanti kita mungkin akan pilih 20-30 orang untuk di batch pertama yang akan diumumkan di social media Logos dan OOMD. Sip, kalau gitu seru banget dan looking forward buat kelas-kelas selanjutnya nih. Kita mendekolonisasi diri kita juga dan yang lainnya. Untuk yang belum terjawab, nanti di kesempatan lain tanya lagi ya.
Terima Thank you kasih banget kawan-kawan Mbak Leli semua. dan Ya, teman-teman. makasih Nathan. See you. Bye-bye.